Jadi sesudah salam itu tidak berdoa secara langsung. Jadi sesudah salam tidak berdoa secara langsung, tapi berzikir terlebih dahulu, mengucap istighfar, kemudian jangan lupa tasbih, tahmid, takbir, kemudian juga tahlil. Yang diajarkan adalah berzikir. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad. Apa kata beliau? Doa sesudah salam dari sholat lalu menghadap kiblat atau makmum, maka itu bukan termasuk petunjuk Nabi dan tidak pula diriwayatkan dari beliau dengan sanad yang sahih atau hasan. Jadi tidak langsung berdoa, tapi apa? Zikir dulu. Nah, zikir dulu. Dan ada banyak tempat yang mustajab untuk berdoa. Apa di antaranya? Antara azan dan iqamah. Tadi saat sujud. Itu waktu yang mustajab. Demikian pula sebagian orang mengkhususkan pada saat sholat subuh dan asar, kemudian langsung berdoa. Ini juga tidak pernah diriwayatkan dari Nabi. Karena sebagian orang beranggapan bahwa sholat subuh dan sholat asar itu adalah sholat yang istimewa. Itu tidak keliru, karena memang sholat subuh dan sholat asar adalah dua waktu sholat yang istimewa dalam agama kita. Di mana letak keistimewaannya? Termasuk sholat wusta. Sholat wusta itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Dan sholat subuh dan sholat asar itu adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Lalu ada yang bertanya, berarti kalau zuhur tidak disaksikan dong? Baik, zuhur juga disaksikan oleh malaikat. Kenapa yang disebut subuh kok tidak isya? Karena di situ malaikat itu yata'aqabuna. Malaikat itu bergantian. Ini malaikat itu bergantian, ganti shift. Nah, malaikat itu ganti shift pada saat subuh dan asar. Ada malaikatum billail, malaikat malam, dan ada malaikatum bin nahar, malaikat siang. Jadwal malaikat siang itu subuh sampai asar. Jadi malaikatnya menyaksikan dari subuh sampai asar. Lalu jadwal malaikat malam dari asar sampai subuh. Nah, di waktu subuh dan asar ini ada penumpukan malaikat, malaikat malam dan malaikat siang. Maka disitulah disebut sebagai sholat wusta, disebut sebagai sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya disaksikan oleh para malaikat dengan jumlah yang lebih banyak, karena memang disitulah tempat bertemunya dua shift malaikat. Berbeda dengan waktu-waktu yang lainnya. Namun demikian tidak ada tuntunan khusus karena disaksikan oleh para malaikat. Lalu setelah salam berdoa mengangkat tangan, itu tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Setelah salam langsung berdoa angkat tangan. Setelah salam apa? Zikir dulu. Nah, ini setelah salam zikir dulu. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk selepas sholat tuntunannya sudah jelas. Adapun berdoa mengangkat tangan itu bisa kapan saja, tapi tidak boleh menggeser sunnah berzikir. Nah, tidak boleh menggeser sunnah berzikir.
Karena untuk berdoa ini bisa kapan saja, bisa di mana saja, dan waktu-waktu yang ijabah itu lebih disukai, lebih baik kalau doanya yang mengangkat tangan tadi di waktu-waktu yang ijabah. Dan ada orang yang kemudian beranggapan, jadi ada orang yang beranggapan bahwa kalau setelah salam tidak langsung berdoa, dianggap munajatnya sudah terputus. Ini juga tidak benar. Tidak benar. Silahkan saja nanti setelah salam tunaikan yang utama terlebih dahulu. Apa itu? Zikir.